Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbur. Pernah nggak sih kalian lagi liburan ke pantai, lihat ikan-ikan berenang bebas di laut, terus kepikiran, gimana caranya ya mereka bisa hidup di air yang asin banget begini? Kalau kita minum air laut kan bisa bahaya. Tapi, kok mereka santai-santai aja? Nah, di episode kali ini, kita akan kupas tuntas rahasia super yang dimiliki ikan laut. Siap-siap terkejut ya, karena jawabannya lebih keren dari yang kalian bayangkan. Pertama-tama, kita harus paham dulu masalah utamanya. Masalahnya adalah sesuatu yang kita pelajari di sekolah. Namanya osmosis. Gampangnya gini, air itu suka banget pindah dari tempat yang konsentrasinya rendah ke tempat yang konsentrasinya tinggi. Air laut itu kan penuh garam, jadi konsentrasi garamnya tinggi banget. Sementara itu, di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya jauh lebih rendah. Apa yang terjadi? Secara alami, air dari dalam tubuh ikan akan terus-menerus disedot keluar menuju ke air laut. Kalau dibiarkan, ikan bisa dehidrasi parah dan mati kekeringan. Padahal mereka hidup di dalam air. Aneh kan? Lalu, bagaimana ikan melawan hukum alam ini? Disinilah keajaiban adaptasi mereka dimulai. Ikan laut adalah peminum yang handal. Untuk mengganti cairan tubuh yang hilang, mereka terus-menerus minum air laut dalam jumlah banyak. Tapi tunggu dulu, kalau mereka minum air asin, bukannya malah makin banyak garam yang masuk ke tubuh? Betul. Dan disinilah bagian paling kerennya. Mereka punya sistem penyaringan super canggih. Sistem penyaringan ini ada di insang mereka. Di dalam insang ada sel-sel khusus yang disebut sel klorida. Anggap saja sel ini seperti pompa mini super kuat. Tugasnya adalah secara aktif memompa kelebihan garam yang masuk dari air yang mereka minum, lalu membuangnya kembali ke laut. Jadi airnya mereka serap, tapi garamnya mereka tendang keluar. Proses ini butuh energi yang sangat besar loh. Makanya metabolisme ikan laut itu luar biasa efisien. Nggak cuma lewat insang, ginjal ikan laut juga punya peran penting. Berbeda dengan ginjal kita atau ginjal ikan air tawar, ginjal ikan laut dirancang untuk menahan air sebanyak mungkin. Jadi, mereka menghasilkan urin yang sangat sedikit, tapi konsentrasinya pekat banget. Isinya sisa-sisa garam dan limbah lainnya. Ini cara lain tubuh mereka untuk memastikan tidak ada setetes air pun yang terbuang sia. Kombinasi antara minum banyak, memompa garam lewat insang, dan punya ginjal super hemat air inilah yang membuat mereka bisa bertahan. Sekarang, mari kita bandingkan sebentar dengan ikan air tawar. Kalau ikan air tawar, masalahnya kebalikannya. Tubuh mereka lebih asin daripada lingkungan sekitarnya. Jadi, air justru terus-menerus masuk ke dalam tubuh mereka lewat proses osmosis. Kalau nggak diatasi, mereka bisa kembung dan sel-selnya pecah. Makanya, ikan air tawar hampir tidak pernah minum. Sebaliknya, Mereka punya ginjal yang bekerja super keras untuk membuang kelebihan air dengan menghasilkan urin yang sangat banyak dan encer. Insang mereka juga punya sel khusus. Tapi tugasnya bukan membuang garam, melainkan menyerap garam dari air untuk menjaga keseimbangan tubuh. Jadi kalau ikan air tawar ditaruh di laut, mereka bakal dehidrasi parah. Sebaliknya, ikan laut kalau ditaruh di air tawar, mereka bakal meledak karena kebanjiran air. Tapi alam selalu punya pengecualian yang menarik. Ada beberapa jenis ikan yang luar biasa hebat. Mereka bisa hidup di kedua jenis air. Contoh paling terkenalnya adalah ikan salmon atau ikan sidat. Mereka disebut ikan Euryhalin. Bagaimana bisa? Nah, tubuh mereka itu seperti punya dua mode saat mereka pindah dari air tawar ke air asin. Atau sebaliknya, tubuh mereka akan melakukan perombakan fisiologis besar-besaran. Fungsi sel-sel di insang dan ginjal mereka bisa berubah total. Misalnya, saat salmon dari laut mau bertelur ke sungai air tawar, sel-sel di insangnya yang tadinya berfungsi membuang garam akan beralih fungsi menjadi menyerap garam.
Proses adaptasi ini butuh waktu dan energi. Makanya mereka biasanya akan berdiam diri dulu di daerah muara sungai, tempat air tawar dan air asin bertemu, untuk menyesuaikan diri secara perlahan. Benar-benar atlet sejati di dunia air. Ada lagi kelompok ikan yang punya strategi berbeda, yaitu ikan hiu dan ikan pari. Mereka ini termasuk ikan bertulang rawan. Caranya unik banget. Daripada melawan osmosis, mereka mengakali osmosis. Tubuh mereka menyimpan urea dalam konsentrasi yang sangat tinggi. Urea ini adalah zat sisa metabolisme yang bagi kebanyakan hewan itu beracun dan harus segera dibuang. Tapi bagi urea ini justru jadi penyelamat. Dengan menahan urea, konsentrasi zat terlarut di dalam darah mereka menjadi sedikit lebih tinggi daripada air laut di sekitarnya. Akibatnya apa? Air justru cenderung masuk secara perlahan ke dalam tubuh mereka, bukan keluar. Jadi, mereka nggak perlu minum air laut sebanyak ikan bertulang sejati. Cerdas banget kan? Mereka mengubah racun menjadi alat untuk bertahan hidup. Jadi, kesimpulannya, kemampuan ikan untuk hidup di air asin adalah hasil dari serangkaian adaptasi fisiologis yang luar biasa rumit dan sempurna. Mereka punya mekanisme super untuk mengatur keseimbangan air dan garam di dalam tubuh. Sebuah proses yang disebut osmoregulasi. Mulai dari minum air laut dalam jumlah besar, punya pompa garam super efisien di insang, ginjal yang hemat air, sampai strategi cerdas seperti yang dilakukan hiu dengan menimbun urea. Setiap spesies telah berevolusi selama jutaan tahun untuk menemukan cara terbaik bertahan di lingkungannya masing-masing. Lain kali, kalau kamu melihat lautan yang luas, ingatlah bahwa di bawah permukaannya yang tenang, terjadi pertempuran biokimia yang tiada henti di dalam tubuh setiap ikan. Mereka adalah bukti nyata betapa luar biasanya alam merancang kehidupan untuk bisa beradaptasi dan berkembang bahkan di kondisi yang paling ekstrem sekalipun. Sungguh menakjubkan, bukan? Kita jadi makin sadar betapa berharganya setiap makhluk hidup dan betapa kompleksnya sistem kehidupan di planet ini. Semoga penjelasan tadi bisa menambah wawasan baru buat kalian semua ya. Dunia bawah laut memang gak pernah berhenti membuat kita takjub. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini dan ingin tahu lebih banyak fakta-fakta sains yang menarik, jangan lupa untuk tekan tombol like, tinggalkan komentar di bawah, dan yang paling penting, subscribe channel Jason Wilbur, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dan kan begitu kalian gak akan ketinggalan video-video seru berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.